kantornya boleh bisa nggak kantor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasulillah, kepada yang saya hormati Ibu Tutut dari UNP Kediri sebagai narasumber, yang saya hormati rekan-rekan perangkat juga dari lembaga-lembaga desa, juga para peserta pelatihan membuat hand sanitizer. Di pagi hari ini sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, yaitu di gedung atau Balai Desa Karangrejo, dalam rangka kita mengikuti pelatihan membuat bahan untuk membersihkan tangan, artinya membersihkan kuman atau kita sebut dengan hand sanitizer. Dalam rangka kita berpartisipasi harus ikut juga, yaitu di negara kita atau di seluruh dunia saat ini sedang ada wabah corona yang begitu berbahayanya, sehingga kita perlu menyikapi dengan berbagai program yang diadakan oleh pemerintah desa. Di antaranya kita nanti salah satu adalah mengadakan pelatihan-pelatihan, yaitu di pagi hari ini kita mengadakan pelatihan membuat hand sanitizer yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat dalam rangka mendidik dan membiasakan masyarakat untuk hidup bersih dalam rangka supaya terhindar dari penyakit atau wabah corona. Juga harapan kami dari teman-teman yang mengikuti pelatihan ini nanti, sepulang dari sini nanti hasilnya dapat dimanfaatkan, dapat membuat sendiri yang nantinya dapat dimanfaatkan baik untuk diri sendiri serta keluarganya maupun untuk masyarakat pada umumnya. Juga kami sangat terima kasih kepada Ibu Tutut dari UNP yang telah hadir untuk memberikan pelatihan membuat hand sanitizer tersebut. Juga tidak lupa saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu, juga para peserta pelatihan. Mudah-mudahan semua berhasil dengan baik dan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara nanti berjalan lancar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat siang, tapi semangatnya pagi. Sudah dikenalkan oleh Pak Lurah, Pulau Tutut, panggil Mama
hijau ini nantinya bisa untuk apa? Untuk menghadapi corona bersama-sama. Mengapa bersama-sama? Karena kalau sendiri jelas itu tidak mungkin. Kita harus bersama-sama dan tetap bersama-sama. Maka mari kita simak dulu tentang pemaparan materi ini. Adalah waktu singkat mengenai masalah coronavirus yang sekarang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Sebelum kemana-mana saya akan coba menerangkan mengenai masalah coronavirus ini. Coronavirus adalah virus RNA dan ini droplet. Kalau virus droplet kita akan membayangkan itu seperti galon, kemudian ada spike-spike-nya di sana. Lagi sapi, tapi hari ini virus ini sudah nggak menyerang mereka lagi, tetapi justru menyerang kita. Kita lanjut. Jadi ingat Pulau Ambali Malih, kulite virus corona niku sing paling keluar niku susunane glikoprotein. Glikoprotein niki saged pecah ketika kenging sabun. Dados jenengan lek kondur keng saben, kondur keng pasar, kondur keng pundi kemawon, langkung sae lek langsung cuci tangan dengan sabun. Harus dengan sabun. Mengapa dengan sabun? Karena lapisan terluar virus ini bisa pecah. Nek lapisannya jobone pecah, bayang seperti kita. Kalau kulit kita sudah rusak, dalemannya pasti juga akan kena. Sama seperti itu. Jadi kita bisa kalahkan. Sing piye iki Mas carane ndulek? Aku ra iso. Di tengah-tengah aja langsung supaya Oke, teman-teman. Antibodi akan mulai dikeluarkan. sebelum. Jadi dengan deskripsi lebih kecil, yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. 40% ini data kemungkinan kita tertular. Itu belum manusia. Maka dia akan menginfeksi sel saluran pernapasan. Hari pertama akan ada bersin-bersin, wajar karena itu sistem imun non-spesifik yang berbeda. Hari kedua akan ada pilek. Hari ketiga dan keempat kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima demam akan berlanjut dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh antibodi akan mulai dikeluarkan. Jadi kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat secara gampangnya kita paham badan kita ini oleh Tuhan sudah diciptakan dengan sempurna, dengan baik, tidak ada kekurangan. Maksudnya ketika ada penyakit datang, sak jan-jane ngono, badan kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tadi si Bapak menjelaskan mungkin dengan bahasanya bahwa nanti akan terbentuk antibodi. Antibodi niku istilahnya tameng. Dadose ketika awake dhewe nate kados riyen Pak lek lare alit niku kan hampir semua kena cangkrangan nggih. Cangkrangan. Ibaratnya ngaten, lek wis tahu kena cangkrangan kira-kira gedene kena malih napa mboten? Enggak akan. Itu mengapa kok bisa begitu? Apakah itu artinya oh saya sudah pernah kok berarti virus enggak akan ke saya lagi? Tidak, tetapi apa? Tubuh kita sudah memproduksi antibodi cangkrang. Wis tahu kena set, terus baru ngono awake dhewe lara, mesti lara, bocah cilik kan mesti lara, awake panas, gak oleh metu dan lain sebagainya. Kemudian tubuh kita kemudian beradaptasi. Adaptasi ini menyesuaikan diri. Menyesuaikan dengan keadaan tubuh yang seperti itu tadi, akhirnya ngetokne barang sing jenenge antibodi. Nah, antibodi niki mungkin nyerang ngelindungi awake dhewe nyerang si penyakit niku. Sama dengan ini. Tapi prosesnya berapa lama kita saksikan? Terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini ke sel memori. Di hari ke-7 ini ada antibodi. Hari ke-7 butuh 7 hari, okay? Dadose kita sebagai ibu, terutama ibu ini perempuan, butuh 7 hari. Misalnya nanti ada tetangga kita tidak mau ya, tidak mau met-met jabang baby lah ya, jangan sampai ada terjadi kayak gitu. Tapi kalau terpaksa nanti ada yang sakit demam 7 hari,
kita harus isolasi dulu karena rumah sakit saat ini sedang menolak ya, banyak yang menolak. Jadi isolasi sendiri, self isolation. Dados saya tenggerio mawon rausane Dunyanti, diinteni sampai 7 dino. Apa yang terjadi selama 7 hari? Selama 7 hari itu tubuh kita, sel-sel di tubuh kita, setiap sel di tubuh kita itu sedang memasukkan data. Oh, iki sing nyerang aku bentuke bunder. Oh, iki isine ngene. Nek aku ngene mesti keneke ngene. Data-data penyakit itu dimasukkan dulu ke sel. Butuh waktu 7 dino. Kados nek awake dhewe masakane piye? Masakane piye, Mas? Sudah? Belum? Belum, Bu. Belum. Nah, sama seperti kita masak, proses masak juga butuh waktu itu butuh. Nah, seperti itu. Setelah 7 hari apa yang terjadi? Antibodinya meningkat, itu ada gambar gunung sampai ke atas maksimal. Nah, pada saat antibodi naik di sini, maka antibodi itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibodi sifatnya spesifik. Antibodi anti corona hanya bisa dipakai untuk menangani virus corona. Antibodi itu sifatnya spesifik. Hari ini kita kena flu. Flu itu, Bu, Pak, flu itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus, sama dengan corona. Kalau Ibu Bapak lihat iklan di TV, tidak ada kok obat yang digunakan untuk menghilangkan sakit flu, nggak ada. Yang ada adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan gejala flu. Gejalanya aja, mumeteh hilang, panasnya hilang, hidung tersumbat hilang, tetapi virusnya masih ada di kita. Tapi bagaimana kok kita nggak mati ya? Saben awake dhewe enek flu watuk-watuk bersin, kita nggak mati. Karena apa? Sudah ada antibodi, sudah ada. Ketika itu sudah mulai ada di puncak ini. Nah ini kita sudah komplit datanya. Data-data sudah komplit sehingga ketika terserang lagi awak dhewe karek mesem. Oh, wis tahu, iki tak kei, iki tamenge gitu. Sama seperti itu. Kita lanjutkan. Apa kemudian yang terjadi? Itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi, yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibodi sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibodi, beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus nggak bukan, hanya oleh antibodi. Dan nanti antibodi akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibodi sudah mulai turun? Berarti infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibodi yang virus, tubuh kita membutuhkan waktu 7 hari untuk memasukkan data. 7 hari berikutnya adalah digunakan untuk membentuk antibodi. 7 hari berikutnya adalah digunakan untuk perang, sehingga kurvanya naik terus kemudian turun. Itu saja yang harus kita tahu dari sini. Lalu kita akan melihat tanda-tanda atau gejala bagaimana sih corona itu. Corona itu ya sama seperti MERS gejalanya. Ada gangguan pernafasan, ada batuk, demam. Maka sekarang ini kalau kita masuk ke kota besar atau ke kantor-kantor pasti ditodong. Ya kan, ditodong sensor suhu, dipersani berapa derajat. Kalau sudah di atas 38 atau 38 saja, maka niku empun semelenget. Kalau sudah semelenget itu artinya dia demam. Tidak boleh kemana-mana, harus tinggal di rumah. Nah, kalau tadi dikatakan 21 hari pasti sembuh, kalau kita menjaga pola hidup yang baik, bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal? Di Wuhan itu kan ratusan ya yang meninggal, banyak banget. Itu mengapa begitu? Satu, karena daya tahan tubuhnya tidak bagus. Daya tahan tubuhnya sedang lemah. Dia kecapean, bisa jadi. Kecapean saja, hal yang sepele seperti kecapean itu bisa memicu kematian. Yang kedua, dia memiliki riwayat penyakit diabetes. Hati-hati, diabetes itu silent killer katanya, maksudnya pembunuh yang diam-diam membunuh gitu, nggak kerasa. Dan yang ketiga, usianya sudah di atas 50. Mengapa kok usia di atas 50 itu rawan? Rawan sekali tidak bisa sembuh. Karena tubuhnya sudah dipakai selama 50 tahun, mulai cara olahraga, mulai makan seadanya. Aku nek gak karo tempe tok,
sego tempe gak doyan, biasanya mbah-mbah sudah mulai banyak ya, yang ininya permintaannya gitu, yang aneh-aneh gitu dan tidak bergizi. Nah itu dia yang mengakibatkan mengapa kok lolos dari virus ini kok bisa meninggal begitu. Itu penyebabnya itu. Lalu kalau misalnya dia sudah sampai kena pneumonia ini, jadi ini sudah mulai agak sedikit nemen gitu. Pneumonia ini ku penyakit sing tenggone saluran pernafasan. Terus dhek sesek serakar karuan rasane. Tirose niku rasane panas. Kita pasti dijauhkan dari ini semua ya. Nah, ini data Bapak Ibu, data yang saya dapatkan dari situs untuk kasus secara global di Cina sedemikian banyaknya itu. Ada berapa banyak negara terjangkit? 179 yang terjangkit. Dan transmisi lokal, karena transmisi lokal artinya nular karo tonggone itu ada 98. Bagaimana dengan negara kita? Di Indonesia ini datanya. Aduh, ini datanya. Jadi sebanyak 2.409 spesimen itu wong sing dikira-kira diduga gitu loh. Koyoke kae gitu. Ada sebanyak 2.400, tapi ternyata yang dipastikan adalah sekitar ini 1.800. Kemudian kasus yang dikonfirmasi ini yang meninggal sudah 48. Ini saya akses tadi malam tanggal 22. Jadi per tanggal kemarin itu ada 48 orang meninggal. Yang sembuh 29 dan yang masih dirawat ini. Apakah di Kediri ada? Kita lihat. Ini data Kediri. Data Kediri ada 62 orang ini yang saat ini sedang dalam resiko. Maksudnya dalam resiko itu apa? Misalnya wonge bar melakukan perjalanan saking luar kota, itu resiko. Makanya ini kan sedang digalakkan supaya kita tidak jagong manten dulu, tidak mengunjungi saudara di tempat jauh dulu, tinggal dulu di rumah supaya kita nggak menambah itu, tidak menambah angka. Terus orang dalam pemantauan ini ada 2. Ini datanya dirahasiakan. Tapi tadi pagi ternyata orang dalam pemantauan ini tinggal 1. Yang 1 kemana? Yang 1 ke sini Bapak Ibu, sayangnya positif. Dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit dekat dengan kita. Kita tidak boleh tahu. Sebenarnya tahu, tapi kita tidak usah panik gitu ya. Tidak usah panik. Kita hanya wajib mendoakan. Nah, ini kenyataan yang sedang terjadi di kita. Maka kalau bisa hari ini kita akan menghentikan data itu sampai di situ saja. Nggak usah ditambah-tambahin deh gitu. Supaya itu saja. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ini. Nggak bisa apa ya, Mas? Jadi disiarkan bahwa ada obatnya. Ini isinya saya ceritani mawon ya, karena nanti nggak dengar juga. Jadi pembawa acara ini nanti ini akan menceritakan bahwa sudah ada obat untuk menangkal virus corona ini dan obatnya ada di sekitar kita. Apa itu? Jahe, kunyit, serai. Itu ternyata adalah obat yang sedang baik digunakan ketika kita tidak mau kena penyakit ini gitu. Mengapa kok 3 ini? Nanti di video ini nanti saya berikan ke Mas David videonya supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di handphone. Mengapa kok begitu? Ini sudah diteliti oleh peneliti dari UNER. UNER ini Universitas Erlangga dan Surabaya. Sampun diteliti ternyata jahe, kunir, kali serai niku saged meningkatkan ketahanan tubuh. Nah, awake dhewe minum itu secara rutin, nanti tubuh kita akan bagus. Imunitasnya
semudah itu, dan itu banyak sekali ya di sana, banyak sekali. Tempat kita kaya. Jahe, kunyit, temulawak. Tapi Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa ketika kita menggunakan empon-empon tadi, sebenarnya ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang pertama, bukti camnya masih sedikit. Bukti cam itu apa? Kandungan di dalamnya apa sih? Kenapa kok jahe itu bagus? Mengandung apa? Itu belum ada data. Itu tugas kami sebagai peneliti, nanti akan membuktikan itu. Gitu. Yang kedua, standar herba masih belum ditentukan. Maksudnya gini, kalau misalnya ada resep yang menyebutkan 1 cm jahe digeprek terus kemudian direbus dengan 1 gelas air. 1 cm jahe itu di Jakarta sama nggak dengan 1 cm-nya jahe di Karangrejo ini. Sedangkan Jakarta itu tempatnya panas, nggak tahu kita mungkin mereka dapat dari mana. Sedangkan Karangrejo sini iklimnya bagus, mungkin jahenya akan lebih gede daripada jahe yang ada di Jakarta. Nggak ada standarisasi itu, sehingga ini menjadi kelemahan kalau kita minum jamu-jamuan. Dan yang ketiga, informasi tentang farmakologinya sangat rendah. Kalau kita konsul ke dokter, dokter pasti menyarankan obat kimia yang sudah jelas ditakar, 0,5 gram dan seterusnya. Sedangkan kita ini jamu gendongan itu rasanya pun juga berbeda-beda kan, hari lepas hari pasti beda. Hari ini agak-agak asam, besoknya manis, besoknya kuning banget, besoknya cuma kuning saja. Itu yang dimaksud di sini. Jadi itu menjadi kekurangan, tetapi bisa kita pakai gitu ya. Tetap bisa kita pakai. Bagaimana cara mencegahnya? Kita semua sudah tahu bahwa dengan mencuci tangan, makan sehat, pakai masker, tadi ibu datang sudah pakai masker semua. Terus tutup mulut saat bersin dan nggak pakai tangan ya nutupnya. Nggak boleh lagi begini, kalau nggak boleh lagi begini, tapi pakai siku, menggunakan siku. Itu, dan saya rasa ibu-ibu pasti sudah sangat tahu semuanya. Ini adalah foto yang diambil di stasiun Kediri. Jadi di stasiun Kediri itu kalau misalnya kita menunggu kereta, biasanya kita duduk di ruang tunggu itu berdempetan. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi ada jarak 2 kursi, disilang kursi ini, tidak boleh ditempati. Mengapa? Seperti kita hari ini, nyapu toko duduk aja berdampingan seperti biasa kan, nanti kita bisa tekok-tekokan. Apa mau sih disebutnya mau omongan kayak gitu, biasanya kayak gitu. Ini sekarang kita sementara tidak boleh. Ini social distancing. Mengapa begitu? Karena virus ini nyebarnya lewat droplet. Droplet niku nopo? Percikan saking pundi, saking keringete awake dhewe, saking niki. Alamu kan ngene kadang-kadang ya katut sampase barang gitu ya. Kadang-kadang ketotan kuahnya gitu. Nah, kuahnya itu sudah diteliti oleh para ahli, jarak kuah itu tidak pernah sampai 1 meter. Maka diberi jarak radiusnya 1 meter. Kita nggak boleh dempet-dempetan dulu supaya boten kepletian toyo-toyo niku wau. Dari pipis bisa nggak? Ya bisa, sama. Pokoknya semua cairan di tubuh kita. Air mata bisa, keringat bisa, semuanya bisa. Itulah mengapa kita harus social distancing. Oh iya, ini ada kalimat bagus. Ini kalau mbak-mbak dan mas-mas mengikuti Pak Ndul, ikut nggak mas ininya Pak Ndul? Pak Ndul itu ada orang petani gitu, petani saya nggak tahu dari Nganjuk apa dari Pare, membuat vlog. Terus kemudian isinya salah satu kalimatnya ini, dengan menganggap diri kita positif, kita bisa menghargai orang lain. Maka tadi ketika saya datang ke sini melihat ibu-ibu pakai masker dan tidak menjabat tangan, saya rasa wah luar biasa ini ibu-ibu yang ada di sini, ternyata sudah teredukasi dengan sangat baik gitu. Menganggap diri positif bukan berarti aku pengen positif, tetapi saya menghargai orang lain seolah-olah saya ini adalah pembawa virus itu, sehingga saya tidak akan menyebarkannya. Menjaga baik-baik, itu caranya. Misalnya nanti kalau habis kondor saking peken, selain cuci tangan, baju yang sudah kita pakai langsung ditaruh di jemuran. Taruh di jemuran karena virus ini mati kena
kalau kena sinar matahari. Mengapa di Wuhan kok banyak orang yang mati? Karena di Wuhan sana suhunya dingin, nggak ada sinar mataharinya. Hari ini sedang suhu dingin. Nah, awake dhewe ning Indonesia mereka kalah kerja. Lah mbok jajal saiki ning kono ning lapangan gitu ya. Virus mati seakan awake dhewe klenger ya kan. Lemes karena panasnya hot gitu. Ini adalah himbauan dari BNPB. Jadi corona itu sudah dimasukkan dalam bencana, sehingga Badan Nasional Penanganan Bencana di Indonesia menyampaikan himbauan supaya tetap tenang, tetap terinformasi. Artinya apa? Tetap terinformasi, tetap perso berita sing leres. Sakniki kathah berita beredar yang tidak benar alias hoax. Disuwenengane anggere nyawangan iki, wah iki info baru disebar kemana-mana, padahal infonya tidak benar. Yang terbaru, infonya hoax terbaru tadi malam, ada yang mengirimkan WA yang ngomong betul sekali, hujan. Katanya Malaysia badane gawe udan gawean lewat pesawat niku isine desinfektan supaya awake dhewe iki didesinfektan supaya virusnya mati. Lah bayangno ae Malaysia yang rene gitu ya, sudah melanggar banyak hal, itu jelas. Dan tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, yang pertama jelas tidak mungkin. Yang kedua ya jelas butuh berapa ton desinfektan gitu lah. Sedangkan Malaysia sendiri juga belum tertangani, ngapain kok berbaik hati ke Indonesia gitu. Itu hoax gitu ya. Supaya tetap terinformasi, tetap waspada, tetap bijaksana. Bijaksana ini adalah tugasnya ibu-ibu. Agak berat, istri-istri. Mengapa? Karena social distancing mungkin bisa kita lakukan sebagai perempuan. Tapi bapak-bapak apakah bisa tetap tinggal di rumah? Gak masak, oh ya. Nggak masak, kita nggak masak. Maka kita sebagai perempuan harus bijaksana. Bijaksananya pripun? Ya kita menjaga supaya makanannya bapak tetap bergizi, kebersihannya tetap terjamin, rodok bawel, rodok cerewet sithik rapopo, bapak lagi kondur langsung bapak cuci tangan, cuci kaki pakai sabun. Bajunya jangan dimorkan dengan baju-baju yang lain. Tas apa saja, tas jinjingnya jenengan ngeten iki, tas ransel, jangan pernah ditaruh di tempat tidur, apapun alasannya. Taruh di tempat yang lain, di meja atau di mana yang memang agak jauh dari tempat tidur. Karena selain bakteri dan virus yang melekat di sana kita nggak lihat, itu ada kuman-kuman yang sedemikian banyaknya gitu. Kutu-kutu terutama, dan itu pernah kami orang biologi itu pernah melihat itu gitu ya. Survei, tasmu ada apanya gitu. Diambil sampelnya, dibiarkan, ternyata waduh banyak banget. Maka kami berani menyampaikan bahwa tas jangan ditaruh di tempat tidur, apapun alasannya. Taruh di meja, di kursi, atau kalau perlu di lantai, gitu ya. Dan kalau sudah di lantai jangan dipangku-pangku lagi, gitu ya. Sudah biarkan saja, gitu. Dilelakan, nanti disemprot lagi. Bijaksana sekali lagi itu tugasnya ibu. Bagaimana kalau bapaknya adalah pedagang sayur keliling yang selalu pegang uang? Kan nomor duit toh, nomor duit. Terus orangnya kerja di pom bensin juga pasti menerima uang. Dikasih sangu sabun, sedikit-sedikit harus nyabun tangan ya, nyabun tangan. Lalu tetap bahagia, awake dhewe jangan lali untuk bahagia dan tetap produktif. Itu pesannya BNPB. Ibu-ibu yang tadi kita buat adalah ini salah Mas David, nanti tolong diperbaiki ya. 10 lembar itu untuk 5 ml ya. Jadi untuk 1 liter tadi kita sudah betul membuatnya itu 20 lembar. Ini tadi malam ngetiknya sambil ngantuk. Menggunakan sabun apa mawon saged. Yang kedua, rebusan air sirih. Boleh dibantu Mas David, mungkin sudah dingin atau belum, ditokne. Dadose idealnya 20 lembar daun sirih itu untuk 1 liter. Disaring, nanti kita saring bersama. Bagaimana cara menggunakannya? Apakah itu perlu dicampur lagi? Mboten. Banyu suluh niku sudah sampun saged mateni kuman. Dadose tinggal itu nanti dimasukkan ke sprayer, botol semprot manuk itu juga bisa. Tinggal diusap-usap ke tangan, nanti kuman akan mati. Hanya saja itu tidak akan membunuh virus. Virus tidak akan mempan kalau kena ini. Tapi ini bisa
kuman. Dan ini bisa sangat menolong ketika kita kesulitan mencari alkohol seperti sekarang ini. Jadi sering-sering disemprot itu pertolongan pertama. Berapa kali boleh nyemprotnya? Hanya boleh 5 kali. Setelah 5 kali bagaimana? Cuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu bayangkan kalau disemprot ke sini, usek kuman mati di tangan. Lek kuman mati di tangan, semprot maleh, mati maleh. Numpuk banyak sekali kuman di sini, kalau nggak dibawa ke air mengalir akan menumpuk di situ pas kita makan pakai pecelan ya Bu ya. Pecelan numpuk itu akan kemakan oleh kita, meskipun itu sudah mati, itu tetap akan menjadi sampah di tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mencampurkan lidah buaya dengan kemangi dengan perbandingan 50:50. Nanti kita akan praktekkan di blender kabeh, lidah buaya di blender terus disaring, kemangi di blender terus disaring. Kalau kemangi perlu ditambah air, lidah buaya tidak. Nah, nanti kita padatkan. Kalau misalnya kemanginya dapat berapa atau lidah buayanya yang jadi acuan dapat berapa, nanti kita campur. Nah, itu juga sudah bisa jadi desinfektan untuk tangan. Nanti baunya enak banget, bau-bau lalapan gitu, enak itu baunya, jadi lumayan. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini desinfektan untuk penyemprotan. Karena kalau Bapak Ibu tenggaleme misalnya sering dikunjungi banyak orang, tidak hanya tangan yang harus kita bersihkan, terutama kantor desa seperti kita ini, meja harus dibersihkan dengan desinfektan. Apakah dengan menggunakan suruh? Tidak mempan Bapak. Ini musuhnya alkohol. Kalau nggak ada alkohol bagaimana? Bapak punya pengepel lantai, bisa digunakan untuk desinfektan untuk meja. Sama saja. Bagaimana caranya? Nanti kalau misalnya ada alkohol, bisa pakai alkohol atau begini. Pemutih, cara memutih baju. Baiklin ya, Baiklin. Atau kalau nggak hari-hari ini Baiklin sulit didapat. Atau itu membersihkan kloset biasanya Bapak Ibu pakai apa? Wipol bisa, bebek. Yang bebek itu merek bebek itu ada. Terus prostek. Biasanya bapak-bapak yang suka pakai prostek karena panas gitu. Kalau ibu-ibu nggak suka panas dan cepat kuman-kuman di kamar mandi, pakai prostek itu. Prostek bisa dipakai. Kalau nggak salah saya sebutkan, oh ini dia. Bagaimana untuk alat rumah tangga? Ini bapak-bapak di kantor desa kayaknya wajib bikin ini. Ember atau wadah, sprayer, semprotan kita punya. Pemutih pakaian kalau nggak ada nanti kita pakai semua bahan yang mengandung klorin. Saya makin jenengan kalau mau beli bahan dipersani, diwawas dulu isinya apa. Kalau ada klorinnya, klor atau klorin dibeli. Kalau nggak ada ditaruh lagi aja. Eman duwite gitu ya. Klorin, karbol niku sing bipol jenis-jenis itu ya. Sing warnanya putih itu. Pembersih lantai, Supersol Saged. Apa lagi ya mereknya ya? Pokoknya ya yang untuk ngepel lantai yang wangi-wanginya apel apa macam-macam itu ya. Dan air. Bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah ada takarannya. 2, 2, 4. Duanya yang pertama adalah untuk yang mengandung klorin. Mereknya nggak harus Baiklin, nggak harus Prostek, nggak harus macam-macam ya yang ada klorinnya itu. Cuma 2 sendok tok butuhe. Jadi kalau misalnya desa ini sedang ada Baiklin sak gendul, wah iso tinggi sak RT gitu ya. Nanti iso tinggi ngelapi. Nah, cuma 2 sendok tok. Yang 2 sendok lagi apa? Wipol. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pembersih lantai itu supaya wangi, karena Baiklin itu baunya kan gak enak ya. Semua yang ada klorinnya itu baunya gak enak, menyengat banget. 4 sendok supaya agak wangi, dilarutkan dalam 1 liter air. 1 liter niku kurang lebih ya sak jeduk niku, agak ngono ya sak botol aqua sing gede itu. Itu 1,5 kalau nggak salah, ya dikurangi sedikit. Diaduk rata lalu langsung digunakan. Bagaimana cara ngelapnya? Jadi kalau misalnya sudah disemprotkan, kita tidak boleh nusuk kayak gini, tidak boleh. Tapi harus satu arah. Kalau sudah slide, sudah kembali lagi ke sini.
gitu. Jadi silakan dipilih apakah ke sana, apakah ke atas bawah, silakan. Pokoknya mboten pareng bolak-balik kados mungkal arit niku lek bolak-balik malah dadine ketul. Satu arah saja. Membuat magnet juga begitu, harus satu arah, tidak boleh bolak-balik. Mengapa kok begitu? Kalau misalnya kita bolak-balik, seret, iki kuman mati neng kene, balik seret rene, kumannya mati balik rene. Seret saja, kumannya mati gitu. Tapi kalau kita seret begini, kembali ke sini, nanti kumannya tinggal di sini, kita seret ke sana, habis, gitu ya. Itu hanya teknik ya, teknik saja. Nah, kita mau melihat ada cara membuat hand sanitizer yang sesuai yang dianjurkan oleh WHO. Ya, meluasnya persebaran virus corona ini membuat hand sanitizer memang laku keras di pasaran. Sehingga membuat cairan antiseptik pembersih tangan ini menjadi langka, bahkan harganya gila-gilaan di pasaran. Nah, sekarang sudah hadir bersama kami dosen farmasi Universitas Indonesia, Bapak Sutrio, yang akan mengajarkan kita nih mengajak membuat hand sanitizer di rumah tentunya dengan formulasi sesuai standar WHO. Kita akan simak bersama dalam One Minute Tips. Oke, Pak Sutrio, kalau standar WHO ini apa yang sebetulnya dibutuhkan? Bahan-bahannya apa aja nih Pak? Ini ada 3 bahan yang dibutuhkan ya. Jadi ada alkohol, Ya. ini alkohol 96%, 96%. kemudian ada hidrogen peroksida atau H2O2 dengan konsentrasi 3%, Ya. dan juga ada gliserol ya. Oke. Dengan konsentrasi 98% yang digunakan. Tapi nanti yang digunakan hanya sedikit. Paling sedikit aja. Ini sebetulnya kalau kita lihat kan kayak bahan-bahannya kimia ya, memang tidak ada bahan-bahan yang kalau tersebar di media sosial sekarang tuh. Nah ini mudah tapi dibeli-belinya Pak. Ya, pada awalnya yang alkohol dengan yang gliserol itu mudah didapatkan di toko-toko kimia ya. Tapi Tapi yang ada O2 memang agak terbatas. Kenapa Pak? Tetap memang harus hati-hati kita menggunakannya. Ya, karena H2O2 itu kan ini ya Pak, kalau kadarnya tinggi dia lebih toksik. oh ya udah deh kalau itu berarti harus hati-hati banget nih ya dalam mencampurnya. Apa yang langkah pertamanya itu? Langkah pertama harus kita lakukan Pak saat membuatnya Pak. Ukurannya berapa? Ya, jadi langkah pertama dengan standar ini kan kita bisa buat misalnya ini untuk 1 liter nanti ya. Iya, 1 liter itu kita menggunakan alkohol yang kadar 96% Ini? ya, sebanyak 833 mili. 833 mili. Catat ya, 833 mili. Kita tuangin aja Pak. Ya, 98%. Ini kayak 96%. Kalau alkohol nampaknya menjadi kuncinya ya Pak ya. ya ini sebagai zat aktifnya, antiseptiknya. Jadi kalau misalnya bikin-bikin di rumah sendiri ya alkohol ini jangan sampai ketinggalan nih pemirsa nih. Ini 96, tapi nanti setelah masuk itu jadi Sudah dicampur semua jadi 80%. Cukup aman ya buat ya. Terus Kemudian lanjut. ditambahkan H2O2 Oke. ini sebanyak 41,7 mili. 41,7 mili ya. Itu harus tepat. Ya, 41,7. Perbandingannya emang berapa sih Pak? Alkohol berapa, H2O2 berapa, gliserol berapa ini kan Ya, semuanya. kita bisa. Perbandingannya berapa tuh Pak? Nah, kalau alkoholnya itu lebih dari 2/3 ya. Dari volume. Nah, ini diaduk ya. Diaduk. Oke. Nah, kemudian ditambahkan dengan Gliserol. Misalnya berapa? ini 14,5 mili. 14,5 mili. Catat tuh pemirsa tuh kalau mau Kalau pakai 15 mili kira-kira. Ini kalau H2O2 ini fungsinya buat apa ya? Bisa H2O2 ini untuk pelembut, untuk supaya tangannya lebih lembut gitu ya. Karena alkohol ya, H2O2 itu untuk sebagai anti mikroba di dalam hand sanitizer ini. Jadi kan ada kemungkinan kandungan spora, bakteri dan sebagainya itu akan dibunuh oleh Iya dihilangkan lah ya misalnya kita buat sendiri nggak tahu dalamnya ada mikroba atau Nah ini kan kurang dari sama itu jadi ditambahkan aquades. ya. Ini tadi kan ada gliserol ini kan ada cairan yang kental. Nah, jadi kita bilas dulu. oh iya. Ini menggunakan air biasa atau gimana nih Pak ya? Ini menggunakan insulin ya, insulin destilasi. Nah, kemudian nanti untuk di
volumenya ditambahkan sampai 100 ml tapi kan air destilasi ya. Kalau di rumah mungkin bisa dengan menggunakan air mineral gitu. dididihkan dulu. Nah, bahan-bahannya kita nggak punya. Tapi Mas David katanya ada alkohol. H2O2 kalau orang-orang laboran seperti saya, kami punya. Tetapi apakah itu akan kontinu? Tidak. Jadi pasti bisa habis gitu. Bagaimana cara menyiasatinya? Tadi si Bapak mengatakan H2O2 itu adalah antiseptiknya. Antiseptik kita punya, suruh dan kemani. Itu antiseptiknya bagus, tinggi. Terus tadi pakai gliserol. Gliserol niku lengket kulit. Makanya tadi cuma dibutuhkan 14 mg. Nah, apa yang akan kita gunakan? Mengapa kok harus ada gliserol? Karena kalau alkohol itu sifatnya membuat kulit kita akan kering. Kados lewat dhewe kene petos niku kan maces, tapi baru ngono case digoleki enek. Karena apa? Kena langsung menguap. Sama, alkohol 96% ini namanya alkohol yang murni, yang absolut. Jadi mudah sekali menguap dan itu nanti kalau misalnya digunakan secara terus-menerus, tangan kita yang akan kalah, akan kering. Nanti mbak-mbaknya nggak cantik lagi. Maka perlu diberi gliserol. Kalau kita nggak punya, bagaimana? Itu lidah buaya solusinya. Tapi sayangnya nanti kalau misalnya kita praktek ini dengan alkohol, lidah buaya dan juga sirih, nanti akan mengendap di bawah. Karena kalau misalnya pakai zat-zat yang ada airnya seperti ini tadi, itu harus diaduknya pakai alat. Nah, karena kita nggak punya alat kan aduk manual loh, tinggal sendok kayak gitu. Kelemahannya besok pagi dia akan mengendap. Lidah buayanya ini ngisor, alkoholnya di atas. Nah, bagaimana? Apakah itu bisa digunakan? Ya bisa, tetap bisa. Caranya kocok baru semprotkan. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau tidak ada alternatif satu, kita gunakan alternatif lain yang mendekati hasil yang benar gitu ya. Jadi nanti kita akan praktekkan itu pelan-pelan. Semuanya akan kita coba. Dan yang terakhir mungkin apa ini? Nggak muncul Mas. Oh ini Bapak Ibu dan Mbak Mas. Informasi, kita harus tahu informasi secara terus-menerus. Dan 4 link ini adalah link resmi, di mana kita bisa klik ini kalau mau cari informasi perkembangan tentang COVID-19. Jadi jangan percaya dengan WA berantai. Kirim ke 10 keluargamu kalau kamu memang sayang. Biasanya kayak gitu. Jangan percaya. Cari sendiri. Ini nggak akan makan pulsa banyak. Jadi cuman klik, nanti akan muncul nama kotanya, kalau perlu negaranya di mana. Kalau kita punya saudara di luar negeri, klik saudara nama ini kota negaranya di mana. Setelah ketemu negaranya di mana, kita bisa zoom. Di zoom niku digedhekne, terus kemudian awake dhewe golek jenenge kutone anakku kerja ning luar negeri ki apa, diketik ning kono langsung muncul nanti. Muncul informasi yang kita butuhkan. Jadi kita sebagai orang yang hari ini lebih tahu dari Bapak Ibu lain yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, kita sudah harus stop rantai hoax gitu ya dengan cara ini. Nanti kita lihat. Ada satu lagi sebenarnya nanti saya kirim langsung ke Mas David saja. Karena baru dapatnya setelah ini jadi. Ini, jadi keempat ini. Yang paling atas itu khusus untuk Jatim. Jadi mau Surabaya, mau Sidoarjo, mau mana-mana, pokoknya di lingkup Jawa Timur ada semua di situ. Nah yang kedua itu khusus Kediri, punyanya Mas Abu. Ada, ini lengkap dan bagus sekali, perkembangannya per menit. Jadi setiap 1 menit mereka update data. Yang ketiga ini global. covid19.go.id ini global. Ini semuanya sak donya wonten. Yang keempat ini lebih global lagi, sama. Jadi lebih ada petanya juga yang terakhir ini. Jadi nanti ada petanya ketok sing warnane wis abang berarti penderitanya banyak gitu. Nanti bisa dicoba di rumah. Dan yang bisa kita lakukan hari ini sekarang saat ini adalah meluruskan niat. Niat apa? Niat untuk bersama-sama memerangi virus corona. Hari ini kita dipilih kan, tidak semua orang bisa ada di tempat ini, kita dipilih maka kita menjadi ujung tombak penyelamat ya, baik untuk keluarga, untuk lingkungan kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada
apa? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti buat PR. Jawabannya besok saya kirim ke Mas David. Tidak ada pertanyaan? Belum ada? Atau nanti sambil bikin, sambil ada pertanyaan silahkan ya. Maka kita bisa langsung demo ya, ini langsung bisa buat saja. Nanti blendernya dibawa ke sini untuk di blender. Mari silahkan langsung bisa dimulai. Nanti seluruhnya didinginkan dulu. Monggo, yuk kita mulai. Tergantung tujuannya untuk apa, lek apa mau ini kan kena apa itu mah ya, kena lambung, asam lambung. Terus minum itu kok berkurang. Iya berkurang, terus kebal, rasanya kebal. Setiap pagi mawon tuh. Terus ini ketika ada belum makan. Ada apa ya betul. Ada ini pencegahan kenean nih Mbah Rona iki. Ya wis minum ngono lah hangat-hangat ngono. Itu lek dicor banyu panas. Itu tidak cuma vitamin C tok yang keluar. Itu ada antioksidan. Antioksidan itu Bu, bisa nggak awet nom. Itu ya. Beli lagi ya cuma 2 kilo. Tandun mawon. Sejual nipis 3 kilo mau sekolah apa mana? Buka apa? Presa tambahan gone. Masih merongkon-rongkon. Nanti diulang. Jadi itu rasanya seenteng gitu loh, banyunya kayak seenteng. Kasih ya, saya wakas ya. Masih banyak. Nanti pelan-pelan ya. Air kan? Boten. Lidah goyo ini tadi nggak dicampur air ya Bu? Enggak. Ini lek beli no saja ini ada yang gel lidah Iya, buaya itu. aloe vera gel. Oh, tapi luar Mas. Iya, sekarang mahal. 100.000 itu satu. Punya. Kalau punya lek di rumah ada alkohol 70 nggak apa-apa Bu.
alkohol 70 itu langsung boleh dicampur itu. Tapi alkohol 70 dicampur ini nggak boleh. Nanti nggak jadi. Bukan mengendap tapi nggak punya daya. Alkoholnya kurang strong. Alkohol 90 boleh dikasih ini. Hidrogen peroksida itu berapa persen? 3%. Oh, 3%. Sepura ya dia. Ya ada setengah liter. Ngira-ngira dia. Lek kemangi berapa liter bu airnya kurang lebih? Lek kemangi menyesuaikan iki saja nih mas. Jadi lebih fleksibel. Jadi itu perbandingannya 1 banding 1 ya? Iya. 1 banding 1. Ini cukup jarak cukup enggak enak. Pakai sendok aja. Oh itu wes umroh atau enggak? Wes enggak usah. Sudah. Hanya saja itu cuma disemprot saja, tunggu kering baru pakai lotion. Kalau itu dicampur, mau dicampur pakai gel, aloe vera gel, sing asli nih bu, sing gel nih. Atau pakai hand body, sing lidah buaya, itu bisa dicampur tapi sedikit kok, dikuocok nanti bisa dipakai. Itu kalau alkohol. Kalau enggak ya sudah berarti nanti ini sudah bisa dimasukkan ke sini. Ini sendiri enggak apa-apa. Bu ini yang air suruh tadi ya? Oke. Okay. Oh iya. Air suruh tok niki sampun saged mateni kuman. Dados sing ngeten tok disemprot-semprot saged. Tinggal mencuci luka juga boleh sekali. Daripada awake dhewe beli air infus karena air infus juga mahal. Boleh. Nah, kita yang masukkan ke sini ini aja. Sing iki kan wis ora kabeh. Iki sakjane 50. Oh, ada sini Bu nanti. Timbangannya kota. Tidak ada torong. Enggak apa-apa. Ada rutan apa jadi. Betul. Terus iki kirologi ya Bu ya. Kira-kira kabeh dikira-kira. Kirologi. Ya. Sekarang lah. Satu. Penonton sekarang? Derek? Wis sakmono. Bertahan berapa hari Bu tutup? Ini maksimal 7 hari. Nanti kalau sudah 7 hari nggak habis harus ganti ya? Oke. Terusnya nggak ini rasa akeh-akeh. Oh iya. Hop. Oke mas. Sing sering dahar niki apa? Kemangi ternyata berkhasiat. Cocok.
Susurnya langsung dipakai, disemprot. Damel semprot tangan nggak saged. Damel kemu biasanya nek awake dhewe tidak sengaja niku mungkin makan makanan yang tidak sehat terbawa. Dan itu kemune tapi mboten nomor kuwi terus dilepeh mboten, tapi ngeten saya terpilih. Iki kaya suruh niki sekti niki, makane iki jas masih anget. Nah, silakan kalau yang mau mencoba agak ada lengket-lengket sedikit, tapi memang begitu rasanya. Udah buayanya sudah nggak mau. Nah, ini nggak ada semprotnya lagi toh ini tadi. Tadi bapak ada yang bawa. Ayo, nak gayung toh. Ada yang mau kena digayung ini loh mbak. Ini jadikan satu kulit ya bu. Nah, ini mbak Reni nanti dibagi sama temennya itu. Ini langsung dipakai atau ini bisa ditambahkan ke sini? Boleh? Boleh. Tapi perbandingannya sama. Iya, iya. Nggak boleh ada yang lebih banyak. Coba sudah selesai. Desinfektannya nggak begitu karena nggak bawa bahan-bahannya. Bahannya radiannya. Jadi kalau desinfektan cuman pakai pembersih lantai bisa, perbandingan dengan air ya Bu? Yang mau boleh. Ya. Berarti ini sudah cukup? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Monggo, ada pertanyaan lewat Mas Bu. David. Sudah cukup. Terima kasih banyak ya Bu.